memikirkan kembali tentang penerapan Undang-Undang Tenaga Kerja Asing. Undang-undang merupakan sesuatu tindakan untuk mengatur, menganjurkan, untuk menyediakan dana, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu sesuai ketentuan yang telah dibuat dan disepakati. Undang-undang wajib diikuti dan ditaati oleh semua masyarakat Indonesia. Tenaga kerja asing atau disebut juga TKA adalah seseorang yang bekerja di negara lain untuk mendapatkan upah atau hasil sesuai dengan pekerjaan atau profesi setiap individu. Menurut Hanifah tahun 2020 pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari pasal tersebut adalah masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan di Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan kata lain, tenaga kerja asing datang di Indonesia bertujuan untuk bekerja dengan menjual jasa dan skill karena di Indonesia masih sangat minim tentang kemampuan teknologi dan kemampuan di bidang tertentu. Pada kali ini kami akan membahas 3 poin yang kami angkat dalam tenaga kerja asing di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Perundang-undangan Tenaga Kerja Asing. Menurut Ahmad Yazuli, fungsi utama yang dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi ada 3, yang juga lebih dikenal dengan trifungsi imigrasi, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu pelayanan kepada masyarakat, penegakan dalam hukum keamanan pada tenaga kerja asing atau TKA. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 menerangkan tentang upaya pengawasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia, kemudian membentuk tim pengawasan orang asing. Tenaga kerja asing butuh pengawasan dikarenakan untuk melindungi perekonomian dalam hak bagi tenaga kerja asing atau TKA. Kantor imigrasi di Bandung memiliki data ada sekitar 178 orang dari Cina yang datang di Indonesia untuk melakukan pembangunan 3 tol yaitu Tol Ciliwunyi, Sumedang, dan Dawuan. Pekerja dari Cina datang ke Indonesia juga mempunyai surat-surat resmi untuk melakukan suatu pekerjaan. Namun, walaupun seperti itu, masih banyak tenaga kerja asing atau TKA yang tidak mau patuh pada peraturan imigrasi di Bandung dengan melakukan kesalahan yaitu seperti berdagang melalui visa kunjangan. Yang kedua, faktor-faktor maraknya TKA di Lombok Timur. Menurut Rosidi Ahmad dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing atau TKA, pemerintah menerbitkan Perpres untuk memudahkan dalam pengizinan TKA. Selanjutnya, pemerintah membuat Peraturan Penerbitan tentang Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang bagaimana cara menggunakan tenaga kerja asing. Faktor-faktor yang memengaruhi tenaga kerja asing atau TKA yang datang di Lombok Timur sebenarnya terkait dengan tata cara penggunaan tenaga kerja asing yang ada di Lombok Timur seperti izin penggunaan TKA yang tidak lagi menggunakan izin dalam menggunakan TKA dikarenakan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. RPTKA membuat ada 4 jenis dari Permenker Nomor 10 Tahun 2018 penggunaan tenaga kerja asing yaitu dengan mempunyai jenis RPTKA darurat dan mendesak dalam waktu singkat namun hanya untuk pekerja yang belum terencana dan memerlukan penanganan seperti bencana alam yang ada, kerusakan mesin dalam suatu perusahaan dan juga permasalahan. Dan yang terakhir, penggunaan TKA di Indonesia tak terdidik. Menurut Adinda Namirah tahun 2018, tenaga kerja asing TKA adalah tenaga kerja yang harus memiliki kemampuan dalam teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan di suatu perusahaan
yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ayat 45. Suatu perusahaan TKA dalam perusahaan penanaman modal asing tidak diperbolehkan untuk memperkerjakan TKA pada buruh kasar atau tenaga kerja tak terdidik. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja tak terdidik tidak mempunyai potensi dalam bidang teknologi atau kemampuan. Namun, jika dalam suatu perusahaan ingin memperkerjakan buruh kasar, harus menggunakan tenaga kerja dari Indonesia agar diperbolehkan bekerja di suatu perusahaan. Alasan ini dilakukan agar tidak ada terjadinya pelanggaran terhadap buruh asing. Keberadaan tenaga kerja asing atau TKA yang ada di Indonesia dapat membantu sedikit peningkatan perekonomian pada masyarakat, khususnya buruh pekerja yang tidak mampu menguasai teknologi dan juga tidak mempunyai skill atau kemampuan dalam pekerjaan pembangunan suatu usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi TKA di Lombok Timur yaitu tata cara penggunaan tenaga kerja asing seperti bencana alam, kerusakan pada mesin yang ada di suatu